Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang memahami aliran aliran ilmu filsafat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dian Susilawati, dan teman saya, Rika. Adapun yang melatar belakanginya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mencari kebenaran. Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya untuk memperoleh jawaban. Namun, setiap jawaban yang didapat juga tidak selalu memuaskan manusia. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menguji jawaban tersebut melalui metode ilmiah untuk memastikan bahwa kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran yang semu, tetapi kebenaran yang dapat diukur dan dibuktikan. Perkembangan pengetahuan yang semakin cepat pada masa kini tidak membuat manusia berhenti dalam usaha mencari kebenaran. Sebaliknya, hal ini justru memicu manusia untuk terus berupaya mencari dan mencari kebenaran yang berdasarkan teori-teori yang telah ada untuk menguji teori baru atau membantah teori lama. Dengan demikian, manusia menjadi semakin aktif dalam melakukan penelitian ilmiah untuk menentukan solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, proses ini bersifat dinamis dan akan terus berkelanjutan seiring dengan berjalannya waktu dalam memenuhi rasa keingintahuan manusia terhadap dunia. Siapa saja tokoh-tokoh penting yang berperan dalam membentuk aliran-aliran tersebut? Yang pertama yaitu aliran idealisme. Nah, aliran idealisme di sini adalah pandangan yang menyatakan bahwa kenyataan yang sejati adalah ide, bukan benda fisik. Menurut Plato, seorang filsuf Yunani kuno mengatakan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Misalnya, saat kita melihat meja, itu sebenarnya bukan meja yang sejati, tetapi hanya tiruan dari ide tentang meja yang sempurna. Plato di sini juga mengatakan bahwa pendidikan adalah cara untuk mengingat kembali ide-ide yang sudah ada dalam jiwa manusia sejak lahir. Ia berkata, "Education is the kindling of the flame, not the feelings of the vessel," yang artinya, pendidikan adalah untuk menyalakan api, bukan mengisi bejana. Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengisi otak manusia dengan informasi, tetapi juga membangkitkan kesadaran dan semangat. Yang kedua yaitu aliran realisme. Berbeda dengan aliran idealisme, aliran realisme di sini berpendapat bahwa dunia yang nyata itu diamati dan dipelajari secara langsung. Tokoh pelopor dari aliran ini adalah Aristoteles yang merupakan murid dari Plato sendiri. Namun ia memiliki pandangan yang berbeda. Di sini, Aristoteles mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengamatan dan pengalaman yang nyata. Ia menekankan pentingnya logika, yaitu cara berpikir yang benar, dan juga etika, yaitu bagaimana sikap yang baik. Ia berkata, "Educating the mind without educating the heart is the not education at all." Yang artinya, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Maksudnya di sini adalah, jika kita hanya mendidik pikiran tanpa membentuk moral, maka dapat dikatakan itu bukanlah pendidikan. C. Empirisme. Empirisme merupakan aliran dalam filsafat yang fokus pada peranan pengalaman, tangkap indera, untuk memperoleh pengetahuan atau meraih kebenaran atau menilai kebenaran dan mempersempit peran akal. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti percobaan atau unsur-unsur pengalaman. Menurut aliran ini, seorang yang menggunakan indranya, pengalaman, dinilai lebih objektif dalam memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Pengalaman juga dapat digunakan untuk menilai sesuatu yang bersifat seni, karena seni itu terlihat indah dengan mata. Ketika mata, bagian indera mengamati keindahan, maka sudah menjadi bagian dari pengalaman. Empirisme. Dominasi penalaran berdasarkan pengalaman ini dikenal sebagai apostereori. Kritisme. Kritisme merupakan suatu aliran pemikiran filsafat yang berupaya menyatukan pertentangan yang
ada antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berusaha untuk menunjukkan kekurangan yang ditunjukkan oleh masing-masing pandang tersebut. Selanjutnya, aliran ini menggantinya dengan suatu perspektif yang menawarkan solusi bahwa akal dan pengalaman saling terkait dalam pencairan kebenaran. Saat pikiran beroperasi, ia membutuhkan indera untuk menerima informasi sebelum diproses oleh otak. Sebaliknya, indera juga memerlukan akal untuk menganalisis eksistensi yang diterima. Secara ringkas, kritisme berusaha mengkritik dua aliran utama filsafat yang seharusnya berjalan beriringan. Positivisme. Positivisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengarah pemikiran hanya pada hal-hal yang bisa dibuktikan melalui observasi atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Positivisme yang juga dikenal sebagai empirisme logis, empiri, empiris rasional, dan neopositivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang muncul dari lingkaran Wina pada tahun 1920-an. Positivisme logis berpendapat bahwa sebuah filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menentukan apakah sebuah pertanyaan dapat dianggap benar, salah, atau sama sekali tidak memiliki makna. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang menganggap ilmu pengetahuan alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala aktivitas yang berkaitan dengan metafisika. Aliran ini tidak mengakui adalah spekulasi semua informasi didasarkan pada bukti yang dapat diukur. Positivisme adalah bentuk empirisme yang dalam beberapa aspek tertentu sampai kepada kesimpulan logis yang ekstrim, karena segala jenis pengetahuan dianggap sebagai pengetahuan empiris dalam suatu bentuk atau bentuk lainnya, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat dianggap sebagai pengetahuan.